indikator ya, mengukur bagaimana seseorang itu bisa dinilai sebagai pahlawan atau tidak. Di masa lalu tentunya mereka yang berperang, mereka yang berjuang. Di masa pembangunan adalah mereka yang menjadi pahlawan, adalah mereka yang mengisi pembangunan secara infrastruktur dan pembangunan ekonomi dan sebagainya. Tapi di era sekarang, pemerintah harus merubah mindset bahwa pahlawan di era digital sekarang adalah mereka-mereka yang sebenarnya banyak berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia di era berkembangnya digitalisasi. Banyak sekali anak-anak muda yang menghasilkan ide-ide kreatif, munculnya berbagai teknologi-teknologi canggih. Harusnya mereka diberikan apresiasi. Contohnya ada seorang putra Aceh yang berhasil menciptakan bagaimana alat tembak jarak jauh secara digital yang hari ini diterima menjadi anggota TNI. Itu harus dipertimbangkan menjadi sosok yang menginspirasi bagi anak-anak muda lainnya dalam konteks heroisme gitu. Jadi jangan melihat pahlawan itu adalah mereka yang memegang senjata, berperang, berjuang, mengusir penjajah. Saya pikir itu sudah eranya sudah tidak di situ lagi. Tapi banyak sekali anak-anak muda hari ini yang secara intelektual dia berhasil menciptakan banyak inovasi-inovasi di era digital hari ini. Dan itu harus diapresiasi. Artinya kita tidak melupakan para pahlawan terdahulu. Ya, tentunya pahlawan terdahulu adalah inspirasi bagi anak muda sekarang dan masa depan. Tapi tentunya definisi pahlawan itu harus dilihat juga dari definisi perkembangan era global saat ini. Gitu, secara digital. Saat ini sedang di masa pandemi. Iya, sekarang gini, ada anak-anak di belakang layar, ada anak-anak muda sekarang yang dia itu berhasil melindungi Indonesia itu dari cybercrime. Dia itu sebagai pahlawan karena dia bergerak untuk melindungi agar tidak terjadi hoax, tidak terjadinya hacker dan sebagainya. Itu mereka itu juga banyak berjasa, tapi karena negara tidak mengakomodir dan menampung, khawatir nanti mereka akan berbalik gitu, bisa menggunakan keahlian mereka itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Nah, tindakan-tindakan positif itu yang harus disupport sebenarnya, harus didukung oleh pemerintah seperti itu. Bagaimana peran jurnalis sendiri di tengah pandemi COVID-19 ini? Pertama, jurnalis itu garda terdepan yang mencoba menulis informasi. Tidak ada sistem menulis informasi itu secara secondary. Tapi dia langsung direct information, primary data. Dia langsung turun kepada narasumber. Artinya apa? Wartawan itu dalam melakukan kerja-kerja jurnalis, kerja-kerja profesional, dia berada di lapangan. Di saat orang tidak boleh keluar rumah, jurnalis itu harus keluar rumah untuk mencoba menulis berita yang sifatnya fakta dan kenyataan. Oleh karena itu ya harus ada perhatian khusus kepada jurnalis di era COVID sekarang ya, agar mereka itu tidak diabaikan. Karena banyak sekali informasi yang dibaca oleh publik itu berkat jasa dari jurnalis. Nah, mereka berani mempertaruhkan nyawanya untuk mencari berita gitu kan, dengan berhadapan dengan COVID-19. Nah, ini kan juga harus diberikan apresiasi seperti itu. Oke lah ya, izin aja promosi.